Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Zahra selaku moderator pada presentasi kali ini. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan bahasa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perkembangan bunyi dan bahasa. Sebelum kami membahas materi perkembangan bunyi dan bahasa, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Rizka Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2420007. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sabrina Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2420019. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa lebih dekat dengan pelafalan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, baik di rumah, di lingkungan sekitar, maupun di sekolah. Anak usia dini biasanya dalam berkomunikasi di sekolah menggunakan bahasa yang dikenal di rumah, yaitu bahasa ibu atau B1. Bunyi bahasa ialah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dinyatakan dalam Depdikbud bahwa bunyi bahasa merupakan unsur pokok dalam bahasa, maka haruslah dipelajari tentang bunyi tersebut. Untuk mempelajari bunyi bahasa, diperlukan pengetahuan tentang fonetik dan fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi, baik bunyi bahasa maupun bukan bunyi bahasa. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang menyelidiki tentang bunyi bahasa. Hal ini disebut dengan fonologi. Poin selanjutnya yaitu alat ucap manusia. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu titik artikulator dan titik artikulasi. Titik artikulator adalah titik yang dapat digerakkan ke segala arah, sehingga dapat menempati berbagai posisi. Sedangkan titik artikulasi yaitu bagian tertentu dari alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator. Alat ucap yang tergolong artikulator adalah ujung lidah atau apiko, daun lidah atau lamino, bibir atau labial, dan punggung lidah atau belakang lidah yang biasa disebut dengan dorsum. Alat ucap yang tergolong artikulasi adalah bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas atau alveolum, langit-langit keras atau palatum, dan langit-langit lunak atau velum. Titik artikulasi dan titik artikulator mempunyai peran penting dalam melahirkan bunyi bahasa. Selanjutnya ada gambar alat ucap manusia. Di titik nomor 1 terdapat bibir atas, kedua gigi atas, 3 gusi, 4 langit-langit keras, 5 langit-langit lunak, 6 anak TK, 7 bibir bawah, 8 gigi bawah, 9 ujung lidah, 10 daun lidah, 11 tengah lidah, 12 punggung lidah, 13 glotis, 14 rongga mulut, 15 rongga hidung, 16 rongga tekak, dan yang terakhir ada pangkal tenggorokan. Berikutnya yakni mengenai penggolongan bunyi bahasa. Menurut penggolongannya, fenom bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada vokal. Bunyi vokal diklarifikasikan berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut.
Posisi lidah biasanya bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal dibedakan dengan adanya vokal tinggi, yakni ada I dan U, vokal tengah E dan E, dan vokal rendah ada A. Secara horizontal dibedakan menjadi vokal depan, yakni ada I dan E, vokal pusat E, vokal belakang U dan O. Sedangkan menurut bentuk mulut ada vokal bundar, yakni huruf O dan U, dan tak bundar yakni ada I dan E. Yang kedua ada diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap dikarenakan posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan akhirnya tidak sama. Diftong dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, yaitu diftong naik dan turun. Dikatakan naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah daripada posisi kedua, sedangkan turun adalah sebaliknya. Yang ketiga ada konsonan. Bunyi konsonan didasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama, posisi pita suara. Yang kedua, tempat artikulasi. Dan yang ketiga, ada cara artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, melahirkan konsonan sebagai berikut, seperti bilabial, labiodental, laminoal, veolar, dan dorsovelar. Sedangkan berdasarkan artikulasinya dapat dibedakan menjadi beberapa konsonan, yaitu hambat, geseran paduan, gangguan, getaran, sampingan, dan hampiran. Berikutnya mengenai aspek perkembangan bunyi bahasa bayi dan batita. Aspek perkembangan bahasa akan terlihat ketika anak berada usia 4 tahun ke atas. Karena pada umur ini anak sudah mampu mengutarakan keinginannya, penyangkalan, masukan, serta hal tersebut dilakukan secara terang-terangan. Aspek yang bisa diamati pada perkembangan bahasa anak diantaranya yang pertama ada kosakata. Anak mempunyai keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Dengan perkembangan dari hasil hubungannya anak dengan lingkungan tersebut, anak akan mempunyai kosakata baru yang sering ia dengar. Kemudian dari pendengaran tersebut, anak akan memahaminya dan menambahkannya dalam memori ingatannya. Yang kedua ada sintaksis. Anak mempelajari tatanan bahasa dengan orang di lingkungan sekitarnya. Walaupun belum sesuai dengan benar penggunaan kalimat dalam bahasa, namun karena seringnya mendengar dan meniru orang dewasa di sekitarnya, anak bisa mencontoh penggunaan tata bahasa secara lisan dengan baik. Sintaksis sendiri meliputi bagaimana kata-kata dikombinasikan sehingga membentuk frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Yang ketiga ada semantik. Semantik merupakan anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginannya dengan perkataan yang menunjukkan keberatan dikarenakan memiliki perkataan yang sesuai. Yang keempat ada fenom. Fenom merupakan anak mampu membunyikan huruf vokal tidak hanya mengejak dari abjad saja, tetapi sudah bisa mengucapkan sebuah kata dan mengerti arti dari kata yang diucapkan. Contohnya seperti pada susunan huruf K, A, K, E, K yang kemudian akan menyusun menjadi kata kakek. Yang kelima ada fonologi. Fonologi yakni lebih kepada keahlian seseorang bisa menangkap juga membentuk bunyi percakapan seperti kalau seseorang mendengar bahasa yang bukan berasal dari daerahnya, maka akan kesulitan menangkap bahasa yang ia bicarakan. Dan ketika berbicara tidak ada jeda,
padahal itu hal yang wajar bagi mereka yang sudah sehari-hari menggunakannya. Kemudian yang terakhir ada morfologi. Morfologi itu tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai karena identik dengan proses dan penggunaannya. Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan perkembangan bunyi bahasa, yaitu pada Al-Quran Surat Hud ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhal ladzina dzalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimang di rumahnya. Sekian penjelasan tentang materi perkembangan bunyi bahasa dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.